Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Haji Syahrir MM. Pada kesempatan ini, sahabat-sahabat saya yang budiman, saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana cara kita supaya kita pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua. Judulnya adalah Jadilah Pribadi-pribadi yang Pandai Bersyukur. Sahabat-sahabat sekalian, suatu waktu seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk menuliskan 7 keajaiban dunia. Pada malam harinya sang guru memeriksa tugas tersebut. Sebagian siswa menuliskan 7 keajaiban dunia itu. Yang pertama dia menuliskan piramida, yang kedua Taj Mahal, yang ketiga tembok besar Cina, kemudian kuil Angkor, kemudian Menara Eiffel, dan yang ketujuh Candi Borobudur. Lembar demi lembar memuat hal yang hampir sama dari tugas siswa tersebut. Beberapa perbedaan hanya terdapat pada urutan penulisan daftar tersebut. Tetapi guru terus memeriksa sampai lembar yang paling terakhir, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia menemukan tulisan dari seorang gadis pendiam di kelas itu dengan 7 keajaiban dunia, tetapi berbeda dengan list atau daftar yang dituliskan oleh teman-temannya yang terdahulu ataupun teman-teman yang lain. Sang gadis pendiam itu menuliskan bahwa 7 keajaiban dunia adalah yang pertama, bisa bernapas dengan oksigen gratis. Yang kedua, bisa melihat. Yang ketiga, bisa mendengar. Yang keempat, bisa menyentuh. Yang kelima, bisa menyayangi atau disayangi. Yang keenam, bisa merasakan. Yang ketujuh, bisa tertawa. Setelah duduk dalam beberapa saat, sang guru menutup lembaran tugas siswanya. Kemudian sang guru menundukkan kepalanya dan berdoa, seraya mengucap syukur untuk gadis kecil pendiam di kelasnya yang telah mengajarkannya sebuah pelajaran hebat pada malam itu. Yaitu, tidak perlu mencari sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi untuk menemukan keajaiban. Karena sesungguhnya keajaiban itu, saudara-saudara sekalian, ada di sekeliling kita untuk kita miliki dan tak lupa untuk kita syukuri. Sahabat-sahabat sekalian, apa sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, kita merindukan kota, sahabat-sahabat sekalian. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Kalau kemarau, kita tanya kapan hujan datang. Di musim hujan, kita tanya kapan kemarau. Dan ketika kita diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya kembali dan pulang ke rumah. Waktu tenang, sahabat-sahabat sekalian, kita ingin mencari keramaian. Dan ketika waktunya ramai, kita ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin nikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan untuk membiayai anak-anak dan keluarganya. Ternyata sahabat-sahabat sekalian, sesuatu itu tampak indah karena kita belum memilikinya. Kapankah kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Dengan rahmat yang sudah kita miliki. Sahabat-sahabat sekalian, mungkinkah selembar daun kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sulit, sahabat-sahabat. Tapi kalau daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Sahabat-sahabat sekalian, begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk dan kotor,
sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Sahabat sekalian, jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita dengan sebuah pikiran yang buruk, walaupun cuma seujung kuku. Syukurilah sahabat-sahabat sekalian apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah berkah yang dipercayakan, dan semua itu kelak akan kita pertanggungjawabkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah sahabat-sahabatku sekalian atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala hal. Karena sahabat-sahabat sekalian, kunci hidup agar lebih bahagia serta dapat menyembuhkan penyakit hati adalah kurangi mengeluh dan banyaklah bersyukur. Jadilah pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Demikian pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.